Gue udah di lokasi nih. Ya udah buruan ya, gue tungguin. Tempat biasa. Buruan. Keburu hujan. Oke. Datang juga lu bang, lama amat sih. Ada nggak HP-nya? Ada lah ini. Bebasin main ya, gak kebegal mainnya. Yo aman itu. Yakin Aman. ya, gak kayak toko sebelah. Itu udah terdaftar di PBB. PBB apaan lagi? Ya Ya udah iya. deh. Pokoknya kalau ada apa-apa gue hubungin lu, oke? Iya. Yaudah. Biasa. Gue transfer bang, uangnya bang. Uang parkir tadi, uang parkir. Masa kamu kemarin dari kemarin nggak ngasih duit? Nah. Iya. Yaudah bang, gue tinggal. Makasih bang. Pelit. Furgo Sosial IMEI terdaftar di PBB. Jadi apaan? Mari kita unboxing. Lah, ini kan HP gue yang kebegal kemarin. Sony Xperia 5. Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan, balik lagi. Oke, kembali lagi dengan tema begal IMEI ya. Kalau kita tadi baru beli dari Furgoso Gadget, ya ini sebenarnya adalah handphone gue yang kebegal guys. Sony Xperia 5. Ini mah akal-akalan Furgoso Sosial aja supaya handphonenya masih bisa dapat sinyal wifi dengan cara ditethering. Oke, salut sih, dapat gratis ensel juga ya. Sewaktu-waktu kalau enselnya rusak bisa diganti. Oke, but sebenarnya hari ini tuh kita mau bahas tentang Sony Xperia 5 kita yang kita beli di dan terbegal. Dan bagaimanakah sikap dari seller ini yang awalnya kita dijanji-janjiin akan mendapatkan garansi IMEI ya. Karena memang kemarin kan sempat kita bawa jalan-jalan, kemudian sudah kita review gitu kan, it's okay, nggak ada problem. Tapi setelah itu kemudian nggak berselang jauh dengan Sony Xperia 10 Mark II dan Sony Xperia XZ3, akhirnya Sony Xperia 5 kita juga kebegal guys. Cuma karena ini kita beli di seller yang berbeda, so kita mau share and sharing aja. Oke guys, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa untuk handphone limbah Jepang yang kita mulai beli dari bulan Agustus sampai bulan ini itu memang banyak yang kebegal. Nah, ini kita mau share and sharing aja tentang seller-seller yang menjual handphone limbah Jepang. Oke, untuk info yang pertama dulu ya, kemarin yang ada di video kita sebelumnya untuk Sony Xperia 10 Mark II dan Sony Xperia XZ3 yang kita beli di Golden City, semua sudah dikembalikan aman ya guys ya. Jadi kita dikembalikan dalam bentuk uang, jadi ada beberapa potongannya, tapi kita sudah terima aman. Nah, untuk hari ini kita mau share untuk Sony Xperia Sony Xperia 5 yang kita beli di Jadi Sony Xperia 5 ini kita dibeli dengan disclaimer dari bahwa ini dapat garansi seumur hidup ya guys ya. Dan untuk Sony Xperia 5 ini baru kita beli sekitar 1 bulanan guys. Dan setelah kita review dong, gak dapet sinyal kebegal. Oke.
Karena sebenarnya ya, kita disclaimer dulu ya guys. Sebenarnya tuh kita paham kalau kita beli handphone limbah Jepang, artinya black market, itu pasti harus siap dengan situasi dan kondisi kebegal IMEI. Kita sih nggak masalah ya guys ya. Kita tahu itu akan terjadi, kita tahu itu bahayanya. Tapi di sini kita hanya sharing aja bagaimana antara seller yang satu atau seller yang lain itu bertanggung jawab atau amanah gitu ya guys ya. Ini sih yang kami rasa. Apakah amanah atau tidak ya, kita sharing aja ya guys ya. Jadi pertamanya itu guys, kita chat di e-commerce-nya, karena waktu itu kita beli di e-commerce-nya. Kemudian setelah kita chat di e-commerce, kita itu dikasih nomor WhatsApp dari Oke. Setelah itu kita bales dong, kita chatnya di WhatsApp gitu ya. Kita udah chat panjang lebar, tapi dari first time kita diberi nomornya itu satu. Dia tuh kalau bales WA tuh lama banget, padahal on tapi bales WA-nya lama. Sebel banget gak sih gitu kan ya. Terus yang kedua, dia itu gak bisa telepon. Gak kayak toko sebelah si Golden City kemarin yang kita ngechat ya, saking mungkin dia males ngechatnya gitu, balesnya si kokonya langsung telepon kita loh untuk bertanggung jawab. Lah ini kita udah ngechat panjang lebar gitu kan ya, 2 hari baru dibales guys. Dan balasannya itu nggak jelas gitu sih menurut gue. Balasannya itu nggak strike di jawabannya. Jadi yang pertama itu dia kasih solusi ke kita gitu kan ya, kalau memang ini tuh servernya sedang down, jadi semuanya emang kebegal. Jadi bisalah untuk kita itu bayar 200 berapa ya, sebentar ya gue cek dulu di sini. 250.000 guys untuk kita urus IMEI-nya lagi. Dan karena dia mau bertanggung jawab karena Sony Xperia 5-nya itu kita beli dari sana, jadi ditanggung 50-50 gitu guys. Dia 125, kita 125. Oke. Waktu itu sebelum kita fix untuk bayar, kita itu tanya-tanya dulu untuk kejelasan ini tuh seperti apa. Karena kan dari banyak seller-seller juga yang lain, nggak cuma itu kan memang semua itu lagi down. Dan apakah ini tuh ada jaminan setelah kita bayar itu gimana kejelasannya. Nah lagi guys, untuk dia kasih tahu itu balasnya lama, kita harus nunggu 2 hari. Dan ternyata jawabannya itu dia pun nggak bisa jamin guys. Justru ketika kita urus ini nanti kita bayar 125, maka kita nggak ada jaminan lagi. Artinya dia lepas tangan. Setelah ini nanti dapat IMEI-nya, dia akan lepas tangan, dia nggak ada urusan lagi sama kita. Jadi dia lepas tangan gitu. Dan dia juga nggak jamin bahwa IMEI ini tuh apakah bisa bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Dia juga nggak ngejamin. Nah kita bingung dong guys ya, kita sempat mikir tapi akhirnya kita fix, oke, nggak apa-apa kita bayar 125. Karena banyak juga orang-orang yang komen di YouTube kita, di Facebook gitu kan ya. It's okay lah kalau kita jadi kelinci percobaan untuk cek dengan bayar 125.000 itu bisa dapat berapa lama gitu untuk mengaktifkan IMEI-nya. Nah akhirnya kita chat lagi dong, oke, kita bayar 125 dan kita minta ini uangnya bagaimana dan prosesnya berapa lama dan bla 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 seperti itu. Tapi again guys, nggak dibales-bales, dan sekalinya dibales tuh katanya mau dikasih virtual account-nya tapi juga nggak dikasih-kasih. Jadi I think dia sendiri itu juga masih ragu guys, apakah dengan membayar 250.000 itu benar-benar bisa mendapatkan IMEI yang diharapkan. Karena kalau dari seller Golden City pun sebenarnya solusi itu tuh ada guys, tapi itu tidak dipaparkan oleh sellernya karena memang sellernya itu tahu bahwa itu nggak jaminan guys, karena memang ini lagi down semuanya guys gitu ya. Sampai sekarang pun yang kita membuat agak kecewa ya dengan mini adalah tidak adanya jawaban gitu kan ya, tidak adanya solusi. Kita cuma dibilang suruh tunggu ya, tunggu sampai kapan. Dan saya nggak cuma saya pribadi gitu kan ya, ada teman-teman lain juga yang komunitas-komunitas di Facebook mungkin juga mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami ketika membeli handphone. Jawabannya adalah tunggu. Menurut saya sih ini bukan jawaban yang teman-teman membahagiakan gitu ya, memberikan solusi gitu. Harus tunggu sampai kapan gitu kan ya. Setidaknya ya seperti kemarin Golden City itu, kalau dia tidak bisa membantu, unitnya bisa ditarik kembali,
dipotong kita nggak masalah, kita rugi kita nggak masalah, karena kita sekali lagi kita underline ya bahwa kita tahu resikonya beli handphone seperti ini. Hanya kita itu ingin bahwa seller itu tuh amanah nggak sih, bertanggung jawab nggak sih, dan dengan sikap yang seperti ini kita jelas banget loh kelihatan bahwa Anda tidak amanah ya. Harusnya bisa lebih bersikap untuk bertanggung jawab ya, apalagi waktu kita beli ini tuh ada disclaimer-nya IMEI seumur hidup. Cerita rakyat ternyata guys. Sebenarnya sih guys, ada beberapa oknum-oknum juga yang bisa kita temuin baik di Facebook ataupun dimanapun yang menawarkan untuk bisa membantu mengurus masalah IMEI. Tapi sorry to say ya, kita tuh bukan apa, tapi ya kita nggak percaya, bukannya kita underestimate atau apa, tapi kita nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya? Karena begal IMEI ini tuh terjadi di semua seller-seller besar, baik itu katakanlah Minion, Golden City, HP Semarang, semua handphone limbah Jepang itu semuanya kena begal IMEI. Dan kalau seller-seller besar seperti itu saja tidak bisa istilahnya mengurus atau masih ragu-ragu, apalagi cuma oknum-oknum perorangan, bagaimana mungkin mereka bisa istilahnya itu mampu untuk mengurus semuanya itu. Orang yang seller besar aja give up gitu, maksudnya pilih beli lagi barangnya untuk mengaturkan IMEI-nya mereka belum bisa, apalagi cuma butiran debu. Apakah bisa? Kan kita nggak yakin gitu kan ya. Jadi guys, bagi teman-teman yang punya uang dan mungkin bulan-bulan ini ingin membeli handphone limbah Jepang, baik itu Sony, Google, atau apapun itu handphone limbah Jepang, kami sarankan untuk bulan-bulan ini kalian tahan dulu. Jadi kami sangat tidak merekomendasikan untuk bulan-bulan ini membeli handphone limbah Jepang. Walaupun speknya itu kalian mungkin sudah tergiur, tapi menurut kami tahan dulu. Pasti kami akan infokan lagi untuk ke depan itu kapan amannya kira-kira ketika kita bisa beli handphone limbah Jepang lagi. Dan guys, ini solusi buat teman-teman yang udah keburu beli handphone limbah Jepang di bulan Agustus sampai Oktober ini dan kebegal IMEI-nya. Oke guys, jadi solusi pertama itu mungkin teman-teman bisa masukkan, coba-coba aja beberapa kartu SIM ya. Dan biasanya itu untuk smartphone itu bisa aktif guys, walaupun untuk Sony Xperia 5 gua ini juga nggak bisa aktif gitu kan. Nah, yang kedua kita bisa beli MyFi guys, karena sebenarnya guys untuk handphone ketika kebegal seperti ini itu sebenarnya fungsinya itu masih sama guys, nggak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali satu, dia nggak ada sinyal itu tok. Tapi sebenarnya fitur terus semuanya itu masih oke, masih bisa dipakai dengan baik, hanya nggak ada sinyal aja. Jadi ketika kita pakai MyFi ya udah kita tetap bisa dapat sinyal. Atau teman-teman juga tadi kayak Fergusosel, sediakan Engsel gitu kan ya, beli handphone secondary yang lebih murah harganya, yang bisa dapat sinyal sendiri sehingga kita bisa cateringin. Atau ya udah deh, ini sedih-sedihnya sih ya kalau nggak ada uang buat beli handphone secondary, kalau nggak ada dikasih kartu smartphone juga nggak bisa connect, ya udah dijual aja, walaupun nanti ketika dijual tuh pasti harganya jatuh banget. Apalagi kalau kita dapat sellernya itu yang kurang bertanggung jawab, kurang amanah gitu ya, jadi kita cuma disuruh nunggu aja, ya udah. Itu mungkin beberapa tips yang bisa diambil untuk teman-teman semua kalau handphonenya kebegal. Oke guys, kesimpulannya supaya kita aman dan terbebas dari rasa worry, karena toh kembali lagi ya, kalau kita beli handphone limbah Jepang ini walaupun spek-speknya menarik, harganya murah, tapi kan kadang janji-janji seller itu cuma isapan jempol doang ya, yang katanya dari itu bisa seumur hidup, nyatanya kita sampai saat ini masih digantung. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin tergiur untuk membeli handphone limbah Jepang, pilihlah seller yang sudah mendaftarkannya di Bea Cukai, karena ada juga guys beberapa seller itu yang
resmi juga sudah didaftarkan gitu. Jadi ada surat-suratnya seperti itu guys. Walaupun harganya mungkin udah nggak menyenangkan lagi karena udah di up lebih tinggi lagi, but by the way itu lebih aman. Oke guys, mungkin nanti setelah ini akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua karena gue rasa mulai bulan Agustus sampai Oktober ini akan terjadi banyak begal email di sana sini. Jadi mari kita sharing and bagi-bagi informasi buat kalian yang mau komen, tanyakan sesuatu lah soal begal email, soal handphone, sok atau penuhi kolom komentarnya. Jadi next video kita bikin sesi Q&A. Gimana? Setuju nggak? Sok atau pada komen semua dibanyak-banyakin supaya kita tanya jawab di situ. Oke deh, gue Vanilla dari channel Digital Woman pamit. Thank you so much untuk semua yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Bye guys.